Baik, puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah Eva kita pada malam hari ini. Kami mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak muda Shalom. Bapak Ibu Shalom, anak-anak muda Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu, anak-anak muda? Semuanya diberkati Tuhan, amin. Kami percaya semuanya anak-anak muda, orang tua yang ada di rumah menanti-nantikan ibadah FA ini, amin. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah FA kita malam hari ini. Sebelum kita mulai FA kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh malam hari ini kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, yang selalu melindungi kami. Engkau yang selalu menjaga setiap langkah kaki kami Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami memulai ibadah FA kami Tuhan di setiap rumah-rumah yang kami lakukan Tuhan Yesus. Mari berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Belah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa yang baik. Penuhi kami, curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami. Kami mau masuk dalam ibadah FA kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oh ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan dari tempat ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena kebaikan-Mu ada dalam setiap hati kami Tuhan. Ada dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak muda, mari kita buka hati kita. Kami angkat suara kami kepadamu ya Tuhan. Kami angkat hati kami hanya untuk menyembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa atas hidup kami. Raja yang memimpin setiap langkah kami. Oh ya kami merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari. Setiap pagi selalu baru bagi hidup kami ya Tuhan. Kami layak bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami layak berterima kasih karena kebaikan Tuhan. We thank you Jesus. Oh ya dengan apa kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Dengan apa kami berterima kasih kepadamu. Selain kami bersyukur, selain kami memujimu, selain kami menyembahmu, terima kasih. Kami merindukan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami merindukan kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Layak kami memuji-Mu ya Tuhan. Layak kami di hadapan-Mu ya Yesus. Raja yang berkuasa. Haleluya. Kami mengangkat pujian kami dari tempat ini. Kami mengangkat pujian kami dari rumah kami Tuhan. Haleluya. Yes. Jesus. Biarlah segala bangsa layak memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah segala bangsa sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah segala keluarga kami ya Tuhan Yesus mengakui Engkau segala raja, di atas segala raja ya Tuhan. Oh ya oh Jesus, 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 Jesus. Rakyatlah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak
Terima kasih Bapa yang baik. Engkau layak kami sembah ya Tuhan, di dalam seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat malam ini Tuhan, bersama dengan wadah FA kami ya Tuhan, di seluruh kelompok-kelompok FA yang ada di keluarga besar Tanjung Sari ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya penyertaan Tuhan bagi kami Bapa. Dan kami boleh bersyukur malam ini Tuhan, bersama wadah ini Tuhan Yesus, untuk belajar kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami adalah orang-orang yang suka menyembah Engkau Tuhan di dalam seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, bagi wadah FA, kelompok-kelompok FA yang ada di rumah-rumah malam ini, kami menyapa, biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai akan wadah ini, sehingga wadah ini boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, di minggu terakhir di bulan Oktober ini dan beberapa hari menjelang ke depan, kita akan masuk di dalam bulan yang baru dan juga di akhir tahun ini untuk kegiatan perayaan Natal. Biasanya di setiap kelompok FA, di wadah FA kita selalu sudah sibuk ya di bulan-bulan ini untuk berbicara tentang kepanitiaan Natal ya, di dalam mempersiapkan ya Natal, biarlah di tengah-tengah pandemi COVID yang masih berlangsung ya, biarlah setiap kita akan merayakan ya Natal. Saya percaya kasih Tuhan akan menyertai wadah ini dan gereja ini, dan kita boleh bersama-sama merayakannya dengan protokol kesehatan ya. Baik Bapak Ibu, kita malam ini biarlah setiap kita diteguhkan ya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa di masa-masa yang sulit ini ya, di mana pandemi COVID-19 masih ada, dan kita tahu, melihat, membaca dan mendengar ya berita-berita, pasti ada sesuatu yang membuat kondisi ya, status sosial ya, kondisi sosial dalam kehidupan bernegara ini akan mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan, karena belum ada satupun institusi yang bisa mengotorisasi bahwa vaksin yang telah ditemukan itu bisa memusnahkan ya, memusnahkan virus COVID ini. Tapi biarlah setiap kita di tengah-tengah kegalauan hati kita, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID ini, biar supaya kita tidak khawatir ya dengan situasi ini. Sebagaimana firman Tuhan ya, ingin saya sharing ya malam ini bagi wadah FA ini, temanya supaya kita tidak khawatir ya, hidup kita tidak khawatir. Kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 hingga 34, tapi karena keterbatasan kita baca 2 ayat saja di dalam ayat 25 dan ayat 26. Saya bacakan bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Baik Bapak Ibu, kekhawatiran itu sesuatu ketakutan yang menghampiri kehidupan kita. Artinya sesuatu yang belum pasti gitu ya, sesuatu yang belum pasti, tapi
beban itu sudah kita tarik ke depan dan itu membebani kehidupan kita. Jadi sesuatu yang belum pasti. Tapi firman Tuhan yang kita baca, ya, supaya kita jangan khawatir akan hidup ini. Dan ini tema bagi kita, nasihat Tuhan Yesus sebagaimana di dalam Matius 6 tadi, supaya kita jangan khawatir akan hidup kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak khawatir sebagaimana Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada kita? Yang pertama, hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Bapak Ibu, kekhawatiran itu membuat sesuatu ketakutan dalam kehidupan kita, ya, kebutuhan yang kita rasakan, ya, yang kita pastikan bahwa kebutuhan itu tidak akan kita dapatkan, ya, itu yang membuat kita khawatir. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi berkata jangan khawatir akan hidup. Nah, ada dua contoh yang Tuhan berikan bahwa hidup kita ini sebenarnya lebih penting daripada ciptaan Tuhan yang lain. Dua contoh Tuhan berikan. Yang pertama, burung-burung. Kita tahu bahwa Tuhan berkata lebih daripada burung-burung sebagaimana kita baca di dalam Matius 6 ayat 26 tadi. Nah, di ayat yang lain dikatakan burung itu dalam analogi burung pipit, ya. Burung pipit itu sesuatu burung yang tidak kurang berharga begitu ya dibandingkan yang lain gitu. Tapi perumpamaan ini, contoh ini Tuhan berikan bahwa sesuatu yang tidak berharga tapi Tuhan pelihara, apalagi hidup kita sebagai manusia gitu ya, yang Tuhan telah tebus, ya, Tuhan telah mengorbankan darahnya untuk penebusan bagi kita. Dikatakan hidup kita manusia itu hidup kita orang yang percaya itu lebih penting dibandingkan seperti tadi dikatakan lebih daripada burung-burung, ya, burung pipit maksudnya, ya. Yang kedua, contoh yang kedua dikatakan lebih daripada bunga bakung gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu bunga bakung, ya, bunga yang dari umbi-umbian gitu ya. Ya memang kalah jauh lah dengan sekarang. Artinya dia tidak masuk di dalam kelompok bunga hias gitu ya, seperti aglonema, anthurium gitu ya. Nah, itu kan tumbuhan yang berkelas ya, hias. Tapi dikatakan di sini lebih daripada bunga bakung. Bunga bakung itu juga sesuatu tanaman yang tidak berharga gitu ya, kurang berharga lah. Ya, tapi ayat ini berkata bunga itu dikatakan lebih tinggi nilainya daripada keindahan pakaian Salomo. Ya. Di mana tadi ayatnya? Nah, tapi satu hal bahwa Tuhan berkata bahwa keindahan bunga bakung itu tidak setara dengan, artinya lebih tinggi lah keindahan dibandingkan dengan keindahan dari pakaian Raja Salomo. Artinya bahwa hidup kita ini ya itu lebih berharga ya dibandingkan dengan ciptaan lain. Jadi biarlah setiap kita mengerti bahwa hidup kita ya itu dikatakan berharga di hadapan Tuhan, supaya kita tidak khawatir akan hidup kita di dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Nah, orang yang tidak mengenal Allah dikatakan seluruh hidupnya digunakan untuk mencari kekayaan.
dari mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari kita hanya fokus di kebutuhan hidup kita, gitu kan. Dan itulah dikatakan sebagaimana firman ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di ayat sebelumnya di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu dikatakan dia mencari kebutuhan hidupnya, mencari kekayaannya, mencari apa yang dia cari sepanjang kehidupannya, begitu. Tapi orang dikatakan memiliki Bapa, orang yang percaya memiliki Bapa, Tuhan itu akan mengetahui apa sebenarnya kebutuhan hidup daripada orang-orang percaya itu. Jadi artinya Bapa itu akan memelihara kehidupan orang yang percaya. Nah, ada satu ilustrasi bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun ya, di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Nah, Tuhan memelihara kehidupan bangsanya. Ketika mereka itu kekeringan, kehausan akan air, Tuhan memberikan air untuk minuman mereka. Di dalam Keluaran 17 ayat 6, Tuhan memberikan air sehingga bangsa itu dapat minum. Dan kebutuhan lainnya bahkan dikatakan untuk kebutuhan pangan mereka, Tuhan memberikan mana, makanan. Sepanjang 40 tahun ya, mereka diberikan oleh Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan umatnya, bangsanya gitu, selama 40 tahun dengan makanan. Bahkan yang lebih ajaib lagi, Tuhan memberikan pakaian yang ajaib bagi kehidupan bangsa ini, sehingga pakaian itu tidak dikatakan tidak rusak, tidak koyak, bahkan kaki mereka juga dikatakan tidak bengkak. Artinya ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Biarlah setiap kita orang percaya memiliki Bapa yang mengetahui kebutuhan anak-anaknya. Ada amin Bapak Ibu? Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kenapa kita jangan khawatir dalam kehidupan ini? Yang ketiga di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun saat ini berada. Nah, yang pertama, apa cirinya ketika kita ada di dalam kerajaan Allah? Dikatakan kita harus memprioritaskan hidup kita di dalam kerajaan, bahwa ada dua kerajaan ya Bapak Ibu ya. Dunia itu menyediakan mamon ya, menyediakan mamon, kekayaan bagi. Yang kedua, kerajaan Allah, dan kita harus memprioritaskan kehidupan kita untuk memilih salah satu ya, kerajaan Allah menjadi pilihan kita, dan itulah yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Yang selanjutnya, ciri yang kedua ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, bahwa kita harus menyerahkan segala beban kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi kita jangan menyimpan ya apa permasalahan di dalam kehidupan kita, tapi sebaiknya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dan ciri yang lainnya di dalam kerajaan Allah, ketika kita ada dalam kerajaan Allah, milikilah iman yang teguh. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kami tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, iblis itu memanfaatkan ya, situasi ini sehingga membuat kita khawatir ya, khawatir kebutuhan kita tidak tercukupi, beban kehidupan kita akan semakin menumpuk. Kalau iblis itu seakan-akan ingin menghancurkan ya, menghancurkan iman yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita baca perumpamaan
tentang penabur. Bagaimana benih itu ditabur di semak duri, ya, ketika tumbuh menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak tumbuh. Nah, sebagaimana orang yang mendengarkan firman Tuhan, ketika segala kekhawatiran itu muncul dalam kehidupannya, dia tidak berbuah. Bapak Ibu, biarlah setiap kita di masa-masa pandemik ini, kehidupan kita, hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memelihara kehidupan kita dan kita masuk di dalam kerajaan Allah supaya kita memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, cirinya ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, kita berdoa dan selalu mengucapkan syukur. Bapak Ibu, biarlah setiap kita di masa-masa pandemik ini, ya, Wadah FA tidak khawatir dalam kehidupannya, biarpun kita tahu dampak daripada pandemi COVID ini menggerus, ya, kehidupan sosial kita, ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita yang ada di tempat ini juga, biarlah setiap kita tidak khawatir dalam kehidupan ini. Sebab apa? Hidup kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Bapa yang melihara hidup kita, dan hidup kita ada dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu, ya Bapa, di mana kami boleh bersama-sama dengan hamba-hambamu Tuhan di dalam Wadah FA kami Tuhan malam ini, Tuhan Yesus. Biar kami boleh bersyukur, ya Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, untuk kami tidak khawatir akan hidup ini, ya Bapa, sebagaimana nasihat Engkau Tuhan bagi setiap kami orang yang percaya, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang memberkati akan Wadah FA kami Tuhan, untuk tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat dan anugerah dan sukacitamu Tuhan memenuhi kehidupan umat-Mu, ya Tuhan, menghidupi kehidupan Wadah FA kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami di pusat, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharja dan seluruhnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di Medan Plaza, Bapak Pendeta Daniel Edi Praetno. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yono Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Anton Purba Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menaruhkan hati-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, sehingga bilangan orang yang percaya semakin bertambah-tambah, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat-Mu juga Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo dan Yusuf Makhluk Amin, ya Tuhan, dan seluruh kabinet Indonesia yang maju, ya Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka memberikan kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkatilah kota kudus Yerusalem. Biarlah sentosa kesejahteraan ada di lingkungan tembok dan purinya Tuhan. Biarlah berkat Yerusalem mengalir akan bangsa ini, mengalir akan kota ini, bagi gereja-Mu Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan berpisah sesama lain Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah memberkati bagi setiap kami. Bapak Ibu kekasih hatinya Tuhan, bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini. Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita ini diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Ibadah FA kita, Tuhan Yesus memberkati.